Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Normasita dari kelas Syariah Muamalah E dengan NIM 102190118. Pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik badan usaha yang berbadan hukum. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu badan usaha. Istilah badan usaha ini sudah tidak asing lagi bagi kita, meskipun terkadang istilah ini dipersepsikan sama dengan sebuah perusahaan. Tetapi badan usaha ini merupakan satu kesatuan yuridis yang berlandaskan hukum, menjalankan kegiatan secara teknis dan ekonomis yang bertujuan mencapai keuntungan. Dalam hal ini, badan usaha merupakan lembaga yang didirikan berdasarkan sebuah payung hukum. Sedangkan perusahaan merupakan sebuah wadah di mana sebuah badan usaha melakukan proses terhadap faktor-faktor produksi yang tersedia untuk mencapai tujuan. Salah satunya yaitu memaksimalkan laba atau keuntungan. Dapat dikatakan bahwa badan usaha merupakan institusi sebuah usaha, kemudian perusahaan adalah aktivitas usahanya. Jadi, sebuah badan usaha dapat memiliki lebih dari satu perusahaan dalam rangka memaksimalkan laba yang diperoleh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang badan hukum. Henry Campbell Black menyebutkan bahwa badan hukum atau legal entity adalah eksistensi hukum, suatu entitas selain orang perorangan yang memiliki eksistensi yang cukup dalam kontemplasi hukum yang dapat berfungsi secara sah menggugat atau digugat, dan membuat keputusan melalui agen seperti dalam kasus korporasi. Badan hukum merupakan suatu badan yang eksistensinya dibentuk oleh hukum dan badan hukum itu seiring berkembangnya zaman. Keberadaannya diperlukan sehingga dapat disebut juga dengan legal entity. Selanjutnya, apa saja bentuk-bentuk badan usaha yang berbadan hukum dan bagaimana ciri atau karakteristiknya? Badan hukum merupakan suatu badan yang mampu dan berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan perdata. Hal ini berarti bahwa pada dasarnya keberadaan badan hukum bersifat permanen, artinya suatu badan hukum tidak dapat dibubarkan hanya dengan persetujuan para pendiri atau anggotanya. Badan hukum hanya dapat dibubarkan jika telah dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang menjadi sumber eksistensi badan hukum tersebut. Karakteristik badan hukum yang utama yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik yang kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan. Prinsip tersebut melindungi aset perusahaan dari kreditor pemegang saham. Sebaliknya, tanggung jawab terbatas melindungi aset dari pemilik perusahaan yaitu pemegang saham perusahaan dari klaim para kreditor perusahaan yang bersangkutan. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Ciri-ciri perseroan terbatas yaitu yang pertama, pendirian PT bertujuan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, perseroan terbatas memiliki fungsi ekonomi dan fungsi komersial. Yang ketiga, modal perseroan terbatas berasal dari saham-saham dan obligasi. Yang keempat, perseroan terbatas tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Dan yang kelima, kekuasaan tertinggi pada perseroan terbatas ditentukan melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang keenam, pemilik saham memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan sebesar modal yang disetorkan. Selanjutnya, perseroan terbatas atau PT ini merupakan badan hukum. Yang delapan, perseroan terbatas atau PT didirikan berdasarkan perjanjian. Selanjutnya, perseroan terbatas atau PT melakukan kegiatan usaha sebagai suatu bentuk usaha. Kemudian, perseroan terbatas memiliki modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Dan yang terakhir, perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya. Lalu ada koperasi. Koperasi ini artinya kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perseorangan.
Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi yang berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Kerjasama itu misalnya dalam kegiatan bidang produksi, konsumsi, jasa, dan perkreditan. Ciri-ciri koperasi yaitu yang pertama, beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua, tujuan mereka, baik bersama maupun perseorangan, adalah untuk memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan. Yang ketiga, alat untuk mencapai tujuan itu adalah badan usaha yang dimiliki bersama, dibiayai bersama, dan dikelola bersama. Lalu yang terakhir, ciri-ciri koperasi yaitu tujuan utama badan usaha koperasi ini adalah meningkatkan kesejahteraan semua anggota perkumpulan. Yang ketiga, badan usaha yang berbadan hukum yaitu yayasan. Yayasan sendiri merupakan suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial. Dari beberapa ilustrasi di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa yayasan merupakan suatu organisasi yang melakukan kegiatan sosial atau amal yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Yayasan harus dapat berperan sebagai wadah untuk mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, dan juga kemanusiaan. Ciri-ciri atau sifat yayasan ini yaitu yang pertama sosial, yang kedua keagamaan, dan yang ketiga kemanusiaan. Oleh karena sifat-sifat ini, maka para anggota, pembina, pengurus, dan pengawas yayasan harus bekerja secara sukarela, yaitu tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang badan usaha atau karakteristik badan usaha yang berbadan hukum. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.